Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah. Sahabat Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu bercerita, ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Ya Rasulullah, sumber pendapatan apakah yang terbaik? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan dua hal. Beliau mengatakan, "Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Pendapatan yang terbaik adalah upah yang didapatkan oleh seseorang dari hasil kerjanya. Dan yang kedua, keuntungan yang didapatkan dari jual beli yang mabrur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal ini sebagai upah yang terbaik, pendapatan yang terbaik, karena kaum muslimin diajarkan untuk menjadi hamba yang mandiri. Dia tidak menjadi beban bagi yang lain. Namun ketika dia ingin mendapatkan sesuatu untuk kebutuhan nafkah pribadinya dan keluarganya, hendaknya dia bekerja. Maka para ulama mengatakan bahwa harta halal itu tidak satu tingkatan. Ada harta halal bermartabat yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada harta halal yang martabatnya di bawahnya. Bahkan ada harta halal namun kurang bermartabat. Jamaah dimulakan Allah, pada posisi ketika Anda diterima sebagai karyawan yang bekerja di kegiatan yang halal, untuk unit usaha yang halal, Anda perlu sadari bahwasanya ini bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Di saat banyak sekali orang yang mereka kelelahan untuk mencari kerja, lebih lelah ketika Anda bekerja. Bahkan mereka mengatakan, kami capek mencari kerja dibandingkan kami bekerja. Dan dalam posisi yang sama, ketika Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada Anda sumber pendapatan yang halal, yang itu dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Anda bisa bekerja, mendapatkan penghasilan, Anda bekerja di unit yang halal, artinya aktivitas dunia yang Anda lakukan tidak menghasilkan dosa. Di saat yang sama masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin mereka bekerja di area yang haram dan mereka ingin hijrah, namun mereka berpikir, apa yang harus aku lakukan pasca aku meninggalkan pekerjaan? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami ini sebagai sebuah nikmat, ada satu hal yang perlu kita sadari. Sebuah fenomena yang disebutkan oleh Allah taala dalam Al-Qur'an sebagai fenomena tatfif. Apa itu? Curang ketika bermuamalah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nas lirabbil alamin. Wailul lil mutaffifin. Celakalah para mutaffif. Seperti apa karakter mutaffif itu? Allah Subhanahu wa taala jelaskan di lanjutan ayat. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Yaitu orang yang kalau membeli
dia minta untuk dipenuhi, nggak boleh ada yang kurang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia menjual, dia menimbang untuk orang lain, dia punya semangat mengurangi. Allah Subhanahu wa taala ingatkan orang yang curang semacam ini, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin kalau nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah? Hadirin yang kami hormati, ayat ini bercerita tentang pelanggaran dalam transaksi jual beli. Transaksi muamalah yang paling sering kita lakukan. Namun para ulama mengatakan tafsirnya bersifat muta'addi. Walaupun teks ayat menyebutkan tentang pelanggaran jual beli, namun bisa kita bawa dalam setiap kegiatan interaksi antar sama manusia yang di situ melibatkan hak dan kewajiban. Seperti apa orang yang curang yang dikatakan oleh Allah di surat Al-Mutaffifin ini? Para ulama mengatakan mereka yang curang adalah mereka yang pintar dalam menuntut hak, tapi dia malas, dia lemah dalam menunaikan kewajiban. Ini bisa berlaku dalam praktek jual beli, bisa juga berlaku ketika posisi Anda sebagai karyawan, bisa berlaku ketika posisi Anda sebagai seorang suami, atau para wanita sebagai istri, dan seterusnya. Karena siapapun yang hidup dalam dirinya, di situ terikat hak dan kewajiban. Karakter orang yang curang yang Allah katakan dalam ayat ini, mereka adalah orang yang ketika dia membeli, minta dipenuhi. Artinya pada saat dia menuntut hak, dia minta untuk hak itu disegerakan, dipenuhi, tidak boleh ada yang telat, tidak boleh ada yang kurang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi ketika dia menjual, dia memberikan kepada orang lain, dia suka mengurangi. Barangkali ada kebiasaan buruk yang mungkin masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di dunia kerja. Ada sebagian di antara mereka yang ketika masuk kerja suka telat. Tapi di saat yang sama, saat gajinya dibuat telat, dia nggak terima. Ada mungkin yang dia mengurangi jam kerja, baik pulang lebih awal, atau sebagian jam kerja dia gunakan untuk kegiatan yang tidak produktif. Tapi di saat gajinya dikurangi, dia tidak bersedia. Kita semuanya sepakat bahwa dalam kegiatan kerja kita ada akad yang mengikat. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah setiap akad. Dan isi akad itu adalah klausul kesepakatan. Sebagaimana tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, al-uqud bimakna al-uhud. Akad yang dimaksud di sini adalah isinya perjanjian-perjanjian. Karena saat kita akad, Anda tanda tangan MOU untuk sebagai karyawan di perusahaan manapun, di situ ada aneka klausul yang Anda setujui. Dan setiap muslim ketika dia sudah menyatakan setuju tanpa keterpaksaan, pada kondisi itu dia diwajibkan untuk mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim punya ciri ala syurutihim, dia akan selalu memenuhi setiap kesepakatan yang dia buat. Hadirin makan Allah, ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam Islam kita ditekankan untuk menjadi karyawan, jadilah karyawan yang ideal. Karyawan yang dia komitmen dengan tanggung jawabnya, sebagaimana dia punya hak untuk dia ambil. Sehingga di saat Anda diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sumber pendapatan yang halal, di area yang halal, Anda tidak bermaksiat ketika bekerja, Anda mendapatkan sesuatu yang mubah, syukuri hal itu dengan berupaya menunaikan kewajiban kita kepada pihak perusahaan yang telah memberikan hak kepada kita berupa gaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hambanya yang sadar akan tanggung jawab, dan Allah Subhanahu wa taala bersihkan diri kita dari aneka pengurangan-pengurangan hak kepada orang lain. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum menyambung tema, saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit pesan, barangkali bisa memperbaiki kualitas Jumatan yang kita selenggarakan. Banyak di antara teman-teman yang hadir di masjid ini setelah adzan dikumandangkan,
Anda tentu punya nilai yang berbeda dengan mereka yang datang sebelum adzan dikumandangkan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza kana yaumul jum'ah, ja'atil malaikatu ala abwabil masajid." Ketika hari Jumat itu datang, maka para malaikat mereka berjaga di pintu masjid-masjid. Yaktubunal awwal fal awwal. Apa tugasnya? Para malaikat ini mencatat setiap orang yang datang Jumatan sesuai dengan urutan, yang pertama, kedua, dan seterusnya. Lalu Nabi SAW menyebutkan tingkatan pahala sesuai dengan siapa yang datang lebih awal. Anda memang bekerja dan ada jam kerja khusus yang harus Anda penuhi. Tapi di saat ada aturan yang mengizinkan Anda untuk keluar dalam rangka Jumatan, ada toleransi misalnya sebelum jam 12 sudah boleh istirahat, maka kami sangat anjurkan segeralah masuk ke dalam masjid, persiapan masuk ke dalam masjid agar Anda bisa datang sebelum khatib naik mimbar. Kenapa ini perlu kita perjuangkan? Kata Nabi SAW, "Fa idza ja'al imam sawwau suhufahum yastami'una dzikra." Ketika khatib sudah datang, maka para malaikat tadi menutup buku catatannya dan mereka ikut hadir mendengarkan khutbah. Maka Anda yang hadir setelah khatib naik mimbar nggak ada di catatan itu. Nama Anda nggak ada di sana. Sehingga sangat disayangkan, mungkin Anda sudah menyediakan waktu untuk Jumatan, tapi di presensi nama Anda tidak ada. Malaikat tidak mencatat Anda. Maka sangat disayangkan kalau mereka sudah di luar kantor, tapi hanya ngerokok di sekitar masjid. Padahal dia bisa untuk datang sebelum khatib naik mimbar. Dan saya saksikan beberapa jamaah, dia punya waktu untuk bisa hadir sebelum khatib naik mimbar, tapi sengaja dia menunda karena dia pingin namanya tidak ada di presensi. Yang kedua, barangkali yang belakang, untuk diperhatikan agar tidak bicara ketika khutbah sedang berlangsung. Nabi SAW ngasih peringatan, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtub faqad lagauta." Kalau kamu mengatakan kepada sampingmu, diam, hanya satu kata, diam. Orang ini mengingatkan orang lain dengan kalimat, dengan satu kata, tapi di waktu yang salah. Kata Nabi SAW, faqad lagauta, maka kau telah menggugurkan pahala Jumatanmu. Dan ini lebih parah lagi. Oleh karena itu, kita jaga kualitas ibadah yang kita lakukan seperti ini, agar waktu yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan untuk hadir di forum seperti ini bisa bernilai lebih maksimal. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah, saya bacakan sebuah hadis berkaitan dengan bahaya orang yang dia korupsi ketika dia bekerja. Baik dia sebagai aparat negara maupun dia sebagai karyawan swasta atau di posisi manapun ketika dia mengambil yang bukan haknya, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan sebutan al-ghulul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa yang gulul, korupsi, dia mengambil hak orang lain yang itu merupakan milik umum, milik perusahaan, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, maka nanti dia akan pikul hasil gululnya itu kelak di yaumil qiyamah. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkhutbah. Kata Abu Hurairah, "Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fadzakara al-ghulula fa'azzamahu wa'azzama amrahu." Nabi SAW pernah berkhutbah dan beliau menyinggung tentang masalah gulul. Beliau anggap ini sebagai masalah yang serius. Lalu beliau mengatakan, "La ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah ala raqabatihi ba'irun lahu rugha'un yaqulu ya Rasulullah aghithni." Jangan sampai aku ketemu kalian besok di hari kiamat, dia datang dengan memikul onta hasil korupsi. Lalu onta itu mengeluarkan suara. Kemudian orang ini memanggil aku, "Ya Rasulullah aghithni." "Ya Rasulullah, tolonglah aku." Fa'akul, maka aku sampaikan, "La amliku laka syai'an qad ablagtuka." Aku enggak bisa menolongmu. Aku sudah sampaikan peringatan ini kepadamu. Lalu beliau melanjutkan, "La ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah." Jangan sampai aku jumpai kalian datang di hari kiamat. Kemudian di pundaknya memikul onta, memikul kambing, memikul sapi, dan aneka binatang yang dikorupsi oleh orang. Nabi SAW menyebutkan aneka binatang.
Sampai kemudian beliau mengatakan, wa ala raqabatihi riqaun, wa ala raqabatihi samitun. Dia membawa uang hasil korupsi. Fayaqulu ya Rasulullah, lalu dia memanggil-manggil, ya Rasulullah, aghithni, ya Rasulullah, tolonglah aku. Dikatakan oleh Nabi SAW, la ughni anka minallahi syai'a, qad ablagtuka, aku tidak bisa menolongmu, aku sudah sampaikan pesan ini kepadamu. Jamaah, kita mungkin punya harapan besar ketika di yaumil qiyamah diberi syafaat oleh Nabi SAW. Dan itu sering kita dengar. Namun ternyata ada beberapa di antara mereka yang syafaatnya ditolak oleh Rasulullah SAW. Sehingga waspadalah untuk sebuah kecurangan semacam ini. Karena bisa jadi kita merasa aman ketika di dunia. Tidak ada satupun yang berhasil untuk menangkap diri kita, atau tidak tahu, tidak ada satupun orang yang tahu. Kita tidak ketahuan mengambil hak orang lain sampai akhirnya kita mati. Tapi ingat, hidup tidak sekali. Akan ada kehidupan yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma tublas sarair, semua rahasia akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah orang-orang yang pernah menyembunyikan sesuatu yang memalukan akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan umum, dan dia tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.